manusia ini diawali pada tahun 1975, ya, di mana pada saat itu masih bernama Departemen Kehakiman, ya, sehingga kita mengacu kepada keputusan Menteri Kehakiman. Pertama kali Pusdiklat berdiri ini di Jalan Batu Tulis, Jakarta Pusat, ya. Jadi namanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat. Tentu waktu itu tidak bisa kita bayangkan lengkap seperti sekarang, karena saat tahun 75 ini masih menggunakan gedung milik pemerintah lainnya. Jadi kita hanya bagaimana bisa memanfaatkan kegiatan pendidikan pelatihan ini dengan bekerja sama dengan kementerian atau yang memiliki gedung-gedung sehingga kita bisa melaksanakan pengembangan SDM. Jadi mulai berdiri tahun 75 itu Pusdiklat. Ya, nah ini Pusdiklat ini masih berada di bawah Sekretariat Jenderal. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pada tahun 1987, Pusdiklat ini dari Batu Tulis tadi sudah sekarang mulai menggunakan gedung yang ada di Gandul Cinere saat ini. Ya. Jadi Pusdiklat ini berperan sebagai penyaji pelatihan dengan berbagai jenis diklat. Ya, tapi masih berada di bawah Sekretariat Jenderal, ya, sehingga sudah bisa mengembangkan atau membekali keterampilan job skill bagi pegawai. Ya, dan ini juga sudah melakukan kerjasama dengan kementerian yang lainnya, kementerian lembaga yang lainnya. Misalkan ada pelatihan dulu, mungkin bapak-bapak yang senior ingat ada pelatihan hakim, ya, pelatihan jaksa, dan sampai sekarang masih ada pelatihan untuk perancang perundang-undangan. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi pada tahun 2006 ini berdasarkan Perpres nomor 91, ya, berubah dari Pusdiklat ke BPSDM Hukum dan HAM. Ya, ini tepatnya pada tanggal 2 November 2006. Nah, Kementerian Hukum dan HAM sebagai leading sektor pengembangan di bidang hukum dan HAM tetap melaksanakan pendidikan, ya, dan pelatihan sekarang berkembang. Jadi tidak hanya tadi mungkin untuk keperluan internal, tapi juga di bidang eksternalnya. Misalkan di sini ada kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, ya. Misalkan kalau saat ini yang sudah kita lakukan dengan kerjasama seperti itu, seperti dalam pendidikan dan pelatihan yang menjadi prioritas nasional, seperti sistem peradilan pidana anak, di mana untuk sistem peradilan pidana anak ini pelatihannya juga melibatkan dari beberapa kementerian dan lembaga. Ya, ada kepolisian, kejaksaan, Kementerian Sosial, ada Peradi, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, pada tahun 2010, nah 2010 inilah pada Hari Kebangkitan Nasional, ini Kementerian Hukum dan HAM berhasil membuat satu terobosan sehingga menghasilkan 3 peraturan menteri. Yang pertama berkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM, berkaitan dengan assessment center, dan berkaitan juga dengan kebijakan SDM-nya. Jadi tahun 2010, ya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini di peraturan menteri ini, kebijakan pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM dan permennya sampai saat ini masih belum dicabut sejak tahun 2010. Padahal yang namanya Undang-Undang ASN itu tahun 2014, ya. Undang-Undang 14 2015 kalau tidak salah, seperti itu. Ya, jadi ini sudah cukup jauh gitu ya, sudah cukup jauh sehingga kita perlu adanya satu pembaharuan berkaitan dengan kebijakan pengembangan SDM. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain daripada 3 peraturan menteri tersebut, ya, juga ada beberapa peraturan yang dihasilkan antara tahun 2015 dan 2017. Yang menurut saya ini juga menjadi fenomenal, di mana
pada tahun 2015 ada Permenkumham terkait dengan diklat fungsional calon pejabat perancang perundang-undangan. Permenkumham 31, nah ini 31 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak. Tahun 2016-2017 adanya transformasi dari Akip menjadi Poltekkip dan juga dari AIM menjadi Poltekkip. Ya. Selain juga tahun 2017 ada Permenkumham berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan dengan metode e-learning. Ya, jadi disinilah adanya penguatan untuk diklat perancang perundang-undangan, adanya penguatan terhadap diklat yang menjadi prioritas nasional yang banyak melibatkan kementerian dan lembaga seperti itu. Bapak Ibu sekalian, para peserta yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada tahun 2016, pada masa 2016-2020, ya ini berarti kan udah mau ke kita nih sekarang nih. Ada Permenkumham nomor 41 tahun 2018. Karena kalau kita berbicara kebijakan pengembangan SDM, pasti berbicara terkait dengan aturan-aturan. Karena kalau tidak berdasarkan aturan, nggak mungkin kebijakan pengembangan itu bisa kita laksanakan. Ya. Nah, ada Permenkumham nomor 41 tentang pelatihan teknis keimigrasian. Nomor 2 tentang penyelenggaraan pelatihan teknis pemasyarakatan. Ya, jadi 2 ini sebetulnya untuk teman-teman di pemasyarakatan dan imigrasi termasuk saat ini pelatihan pengamanan ini sudah masuk atau sudah ada di dalam Permenkumham nomor 42 tersebut tentang penyelenggaraan pelatihan teknis pemasyarakatan. Hanya saja yang sebelumnya dilakukan dengan klasikal, sekarang kita lakukan secara virtual. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 18 November tahun lalu, mungkin sudah Bapak Ibu sekalian pahami juga bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini sudah melaunching Kemenkum Corporate University. Dengan logo yang bulat, ada tertulis Corporate University di sana. Nah, logo itu juga merupakan pertanda komitmen daripada pimpinan beserta seluruh jajaran untuk bersama-sama mengimplementasikan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University. Nah, setelah tanggal 18 November pada tanggal 2 Desember 2019 dilakukan workshop pengembangan strategi dan metode Korpu. Ini juga ditujukan kepada seluruh pimpinan tinggi Pratama, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Ya. Bapak Ibu sekalian, mencermati daripada Permenkumham tahun 2010 yang lalu, ya, dan kita bandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, misalkan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN, ya, pada peraturan pemerintah nomor 11 2017 yang sudah dirubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 ya tentang manajemen PNS, ini memberikan legitimasi bahwa saat inilah kita harus melakukan perubahan kebijakan pengembangan SDM dengan mengusung Kementerian Hukum dan HAM Corporate University. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti berkaitan dengan Corporate University secara spesifik nanti bisa kita sampaikan. Saya akan menyampaikan pada hari Selasa dengan seluruh Kakanwil dan kepala divisi. Ini mungkin saya baru pemanasannya aja, karena memang ini juga harus diketahui oleh para peserta pelatihan. Ya, jadi supaya tahu apa itu Corporate University. Nah,